barusan kita dengar mengingatkan kita tentang kerja para petani atau kerja kita sebagai petani untuk menyiapkan lahan apabila musim hujan atau musim tanam itu telah tiba. Tetapi ada satu hal yang mengganggu, yaitu kenapa benih ditaburkan di tempat yang tidak seharusnya, di jalan, di tanah yang berbatu, atau di semak. Kenapa benih itu sampai ada di tempat-tempat seperti itu? Untuk mengerti pertanyaan ini, kita harus memahami cara bercocok tanam orang-orang pada zaman Yesus. Cara bercocok tanam orang-orang pada zaman Yesus tentu berbeda dengan kita. Kita pada persiapan lahan musim hujan, lalu ketika kita tanam benih atau di sawah, itu orang menyiapkan lubang, menikam tanah dengan bambu atau dengan kayu, lalu benih itu diisi di dalam lubang-lubang yang telah disiapkan. Atau di sawah orang buat anakan, baru anakan padi itu ditanam di lahan sawah. Jadi tidak mungkin atau sangat sedikit benih itu tercecer, dia tumbuh di tempat lain. Tetapi pada zaman Yesus, cara menanam benih itu menghamburkan. Jadi bukan isi di dalam lubang-lubang yang sudah siap, tapi orang hamburkan saja benih itu. Jadi ketika dihamburkan, benih itu berterbangan. Ada yang jatuh di tanah yang sudah disiapkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, karena lahan pertanian itu sangat luas. Maka ada jalan yang mereka buat, ada batu-batunya, karena kita tahu bahwa daerah Palestina itu penuh dengan batu-batu. Ada semaknya, di mana orang membuat pagar itu dari tanaman. Jadi ada semak-semak. Jadi ketika benih itu ditaburkan, maka pasti ada yang jatuh di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga pahamlah kita bahwa kenapa benih itu harus jatuh di pinggir jalan, bikin rugi-rugi benih saja. Apalagi kalau benih kita siapkan cuma sedikit. Tapi begitulah cara orang pada waktu itu menanam benih, dengan cara menaburkan. Jadi berdiri dan buang begitu saja. Itu sedikit penjelasan kenapa kita baca, kita dengar dalam Injil tadi, orang menaburkan benih, tapi benih itu harus jatuh di pinggir jalan. Benih itu harus jatuh di tanah bebatuan. Ibu bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, ada 3 pokok yang harus dijelaskan, harus kita mengerti tentang perumpamaan ini, yaitu penabur, benih yang ditaburkan, dan tanah tempat benih itu jatuh.
Penabur itu ialah Tuhan Allah sendiri. Lalu benih itu sesungguhnya menggambarkan tentang sabda Allah. Dan tanah tempat benih itu jatuh adalah kita semua, kita manusia. Dan tentu saja sebagai orang beriman kita percaya bahwa Allah itu menjadi sumber keselamatan kita. Dan Allah berkomunikasi dengan kita manusia itu dengan sabda. Dan cara Allah menyampaikan sabda itu yang seperti di dalam Injil tadi, menabur, itu menyampaikan sabda. Siapakah sabda itu? Atau di manakah sabda itu? Ketika Yesus hidup, sabda itu adalah Yesus. Kita ingat bacaan pada hari Raya Natal, itu Injil Yohanes, prolog Injil Yohanes. Pada mulanya adalah sabda, sabda itu adalah Allah, sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara. Maka sabda itu adalah Yesus sendiri. Sabda itu adalah seluruh ajaran Yesus. Ajaran itu untuk kita orang-orang Katolik ada di dalam kitab suci, ada di dalam tradisi-tradisi gereja. Itulah benih sabda Allah yang diberikan atau ditaburkan kepada kita manusia. Setiap orang beriman yang menerima sabda adalah tanah tempat benih itu ditaburkan. Bisa jadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Bisa jadi seperti benih yang jatuh di tanah bebatuan. Bisa jadi seperti benih yang jatuh di semak-semak. Dan bisa jadi benih itu jatuh di tanah yang baik. Tentu kita bertanya, maksudnya apa benih jatuh di tanah atau di pinggir jalan? Benih yang jatuh di pinggir jalan itu artinya sabda Allah, Yesus itu datang, tetapi kita hanya menerima begitu saja, lalu tiba-tiba dia menghilang. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, tabur lalu burung-burung di udara datang dan memakannya sampai habis. Artinya bahwa benih atau sabda Allah itu datang kepada kita, tetapi kita tidak memperhatikan lalu kemudian hilang begitu saja. Benih yang jatuh di tanah bebatuan, tanah yang penuh dengan batu-batu, itu tanahnya tipis, sehingga ketika benih itu jatuh memang dia cepat bertumbuh. Tetapi karena tanahnya tipis, maka ketika matahari terbit menjadi langit. Begitu juga kita semua, kita bisa termasuk dalam golongan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jika kita itu hanya semangat, orang bilang panas-panas tai ayam. Kita semangat, tetapi kemudian redup. Kita awal-awalnya bergembira, bersemangat, tetapi kemudian menghilang, redup karena akarnya itu tidak membumi. Akarnya dia hanya mengambang di tanah, sehingga ketika ada cobaan, ada masalah, kita itu menjadi layu dan kering. Kemudian benih yang jatuh di semak-semak itu mereka bertumbuh bersama-sama, sama seperti kalau kita tanam padi di kebun, lalu
ada rumput lain juga bertumbuh, maka semak-semak itu akan menghimpit benih yang tumbuh. Maka benih itu dia tumbuh tidak subur. Dia menjadi kuning karena unsur hara di dalam tanah itu sudah direbut oleh semak-semak yang tumbuh bersama dengan benih itu. Itu artinya bahwa orang yang menerima sabda tetapi dia tidak tahan banting ketika ada kekhawatiran dunia, ketika ada hal-hal lain yang datang menghampiri dia, maka dia itu terhimpit dan kemudian menjadi kering. Karena apa? Karena dia tidak tahan banting, dia tidak ada perjuangan. Sedangkan tanah yang baik, yaitu tanah yang memang betul-betul disiapkan supaya benih itu tumbuh. Dan itulah kita manusia yang betul-betul hidup sebagai orang beriman yang benar. Maka ketika sabda Allah itu datang, sabda Allah itu bertumbuh dengan baik. Dan pertanyaan untuk kita ialah, kita ini termasuk di tanah yang mana? Apakah kita ini di pinggir jalan? Apakah kita ini seperti tanah yang berbatuan? Apakah kita ini seperti yang ada di semak-semak? Atau kita ini seperti tanah yang baik? Jawabannya ada di benak kita masing-masing. Kalau kita menjadi orang Katolik, ketika dipermandikan, tetapi kemudian hidup kita itu begitu-begitu saja, itu kita seperti orang di pinggir jalan, benih yang tabur di pinggir jalan, lalu dia hanya sekejap saja. Kalau kita ini iman kita tipis, kehidupan rohani kita hanya sekedar, maka sabda Allah itu dia hanya tumbuh sebentar, tetapi kemudian dia mati. Karena apa? Karena tanahnya tipis. Karena kita itu mempunyai iman yang tipis, sehingga sabda Allah itu datang, tetapi karena dia tidak berakar yang kuat, maka kemudian kita menjadi layu. Kita bisa juga seperti tanah yang di tengah, benih yang jatuh di tengah semak-semak, di mana kita bangga menjadi orang-orang Katolik, tetapi pada saat yang sama kekhawatiran dunia, cobaan-cobaan datang menghimpit kita, dan kita tidak mau berkembang. Kita membiarkan diri kita itu dihimpit oleh kesibukan-kesibukan dunia, sehingga kita lupa Tuhan Allah. Itulah benih yang jatuh di antara semak-semak. Apakah kita seperti itu? Kita dihimpit oleh kekhawatiran dunia, kita dihimpit oleh kesibukan-kesibukan kita, lalu kita lupa Tuhan Allah. Dan ada banyak hal yang menunjukkan bahwa kita sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan dunia, dan semua itu menghimpit kita dan kita jauh dari kerajaan Allah. Dan yang Tuhan inginkan dari kita ialah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Hasilnya boleh bermacam-macam. Ada orang yang hebat sekali, dia menghasilkan luar biasa. Dan Tuhan tidak membutuhkan berapa jumlahnya. Entah itu 30%, 60%, 100%,
Tuhan tidak membutuhkan berapa jumlah. Yang penting bahwa ada hasil. Yang Tuhan butuhkan itu ialah kesetiaan kita untuk supaya benih sabda Allah itu betul-betul bertumbuh di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Kita menjadi tanah yang baik. Kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Entah itu berapa hasilnya, bukan menjadi soal. Karena apa? Karena Tuhan memberi kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita ingat cerita tentang talenta. Tuhan beri sesuai dengan kemampuan kita, dan Tuhan tuntut juga sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting untuk kita ialah kita betul-betul menjadi tanah yang baik, supaya benih sabda Allah itu datang kepada kita dan bisa menghasilkan buah kehidupan di dalam hidup kita setiap hari. Marilah Ibu Bapak Saudara-saudari, bacaan hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita semua, sekaligus mengajak kita supaya kita hidup sebagai orang beriman Katolik yang baik dan benar. Hidup sebagai orang beriman Katolik yang baik dan benar itu hidup seperti tanah yang subur, tanah yang disiapkan supaya benih sabda Allah itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Allah,